Oke guys, akhirnya hari ini kita berkesempatan nyobain satu track yang akan digunakan di event Road Race Indonesia Esports Opening Race 2024. Dan seperti yang udah kalian lihat di sini nih, kita udah pakai motor underbone 150cc dengan beberapa upper pack yang udah disediain sama RRI. Pasnya sekarang bakal coba tes di track Semanggi. Ini Semanggi Street Circuit, dan kira-kira bakal seperti apa nih keseruannya kita untuk nyobain di track ini dengan motor underbone 150cc. Dan sekarang kita udah tiba di sirkuit Semanggi, dan kali ini seperti biasa sebagai pemula di track ini gue bakal coba tuh ngafalin beberapa tikungan dan juga layout yang ada di track ini. Dan pasti ini track yang pertama kali gue cobain untuk pertama kalinya di game GP, bahasa mungkin game balap cuy. Dari nama aja udah kelihatan tracknya seperti apa ya, namanya Semanggi Street Circuit, yang berarti ya balapannya di jalan raya yang disetting, didesain, dipagerin menjadi sebuah sirkuit street circuit yang memang bakal digunakan untuk balapan event Road Race Indonesia Esports Opening Race 2024. Dan sekarang kita udah tiba di track ini yang udah digarap sama JMS dan juga Road Race Indonesia. Kalau ngomongin soal dari segi layoutnya track ini tentu saja bervariatif. Yang pertama soal lebar dari track ini, beberapa bagian track ada yang lebar, ada juga yang menyempit seperti di area tunnel ini yang memang tuh sempit banget. Jadi beberapa sektor kita bisa lebih leluasa, juga beberapa kita agak sedikit kepepet untuk ngelakuin manuver. Tapi sekarang ini kita sampai di sektor yang memiliki kelebaran jalan tuh bener-bener lebar banget, jadi kita mau bermanuver kayak gimana pun bakal aman cuy. Tapi ya tetap saja meskipun tracknya lebar, kita nggak boleh bermanuver sembarangan atau ngambil jalur sembarangan, takutnya ngebahayain player atau pengendara lain cuy. Itu yang cukup kita harus waspadai di track ini. Dan pastinya sebisa mungkin yang ikut event ini sebisa mungkin banyak-banyak latihan supaya nanti resonannya bisa pas dan gak ngerugiin pembalap lainnya. Masih ada waktu beberapa hari sebelum event dilaksanakan cuy. Oke, sekarang kita udah sedikit mulai ngerti nih gimana kita harus nikung, gimana kita harus mengerem, dan juga beberapa race yang harus dilewati ketika melahap sirkuit Semanggi Street Circuit di Jakarta. Oke, sekarang kita sampai di main street atau di dusun utama, dan kita bakal coba ngelakuin hot lap untuk pertama kalinya di track ini. Semoga bisa langsung tembus di angka di bawah dari 2 menit aja, semoga aja. Oke, menuju tikungan pertama gue bakal ngambil braking di angka 100 meter sebelum tikungan, atau mungkin lebih jauh lagi sih. Oke, mantap sih. Oh, kita ngerem di pengereman 50 meter masih bisa nih guys. Kita ngelakuin pengereman super hard braking di turn 1. Kemudian tikungan kedua ngebraking di angka 75 sekitaran itu untuk pengeremannya 75 meter sebelum tikungan. Kemudian menuju tikungan 3, tikungan hairpin paling pelan dan juga paling sempit di Semanggi Street Circuit. Ini benar-benar rapot banget, harus pakai gear 2. Kalau pakai gear 3 takutnya motor kita kurang kuat untuk akselerasi. Kalau gue hitung itu sini kayaknya ada sekitar 12 tikungan. Cuman masalahnya ini ada beberapa bagian lintasan yang sekilas mirip tikungan, tapi sekilas juga mirip lurus. Jadi gue ambil 12 tikungan aja untuk trek Semanggi ini. Dan sekarang kita masuk di es kecil namun aspalnya lebar banget. Ini tikungan 5, kemudian tikungan ke-6, nice. Ini kita nggak perlu khawatir sama dinding pembatas karena emang selebar itu kondisi jalan yang ada di sektor ini cuy. Oke, sekarang tikungan kiri, hati-hati. Nah, ini merupakan satu tikungan yang cukup ngebikin gue ngulang terus tadi waktu latihan, karena itu cukup trik untuk nge-braking di kecepatan segitu, apalagi tikungannya patah banget. Nah, sekarang tikungan menurun, nice. Nurun terus naik lagi, dan kita geber lagi pakai gear 5 sampai mentok, kemudian oper ke gear 6. Memasuki braking zone tikungan ke-11. Oke, hati-hati, ini tricky banget di sini cuy. Ya, malah nyangkut dong. Ya astaga, crash juga dong. Tapi emang kalau boleh jujur, tikungan ke-11 menjadi tikungan paling tricky, paling horor di track ini. Kenapa? Karena dari exit corner tikungan 10 kita mentokin motor speeding sampai mentok ke gear 6. Kemudian kita braking di tikungan ke-11 yang mana tikungannya agak tricky. Dalam artian itu posisi braking zone, kita nge-braking dalam posisi agak miring ke arah kiri. Nah, itu efeknya kalau kita downshiftnya terlalu agresif dalam posisi agak miring, itu biasanya motor bakal nge-sliding cuy. Itu parah banget efeknya. Makanya gue bilang itu tikungan ke-11 di Semanggi itu bakal menjadi paling horor bagi para player event Road Race Indonesia Opening Race 2024. Jadi buat player yang akan segera berlaga, para pemain segera berlaga, semoga aja kalian bisa menaklukkan tikungan tersebut dengan sangat baik.
Tapi gue yakin pasti dari player event Road Race Indonesia Esport nanti pasti bakal lebih jago lagi mainnya, gue yakin 100% cuy. Nah sekarang kita bakal coba ngelakuin hot lap yang kedua. Semoga aja bisa perfect dan semoga aja bisa ngecetak lap time di bawah waktu 2 menit. Dan sekarang tikungan 1 kita masuki. Oke, masih dengan gear 4 kita gak melebar keluar dari racing line, gak masalah, masih bagus dengan RPM segini. Kemudian tikungan kedua kita braking kembali, masuk dengan gear 3. Oke, langsung kita kasih gas lagi dan nice. Next tikungan 3 atau tikungan hairpin paling tajam di trek Semanggi. Ini nih kita harus pakai gear 2 ketika lagi entry di sini. Nice, dapat apex-nya dan kemudian exit corner. Sayangnya nggak ada yang makanya nggak bisa ngebut kayak MotoGP cuy. Oke, sekarang lurusan lagi menjelang tikungan 456 atau tikungan S, tapi bakal ngelatih tunnel dulu yang emang sempit banget untuk bermanuver. Oke, ini dia braking zone tikungan keempat atau tikungan S dan oke, early braking, semoga tidak terlalu lebar. Dapetin apexnya, kemudian masuk ke kiri, semoga nggak nabrak dinding, nice banget. Oke, exit corner lagi, masuk ke gear 4 dan sekarang kita masuk di urusan sebelum tikungan ke kiri yang cukup patah, yang cukup tricky juga melakukan pengereman di sini. Semoga nggak nabrak. Oke, good, bagus. Exit corner, kita manfaatin pinggiran lintasan, kemudian kita bisa flat out di tikungan 9, bagus banget, masih dengan gear 5 menurun, kemudian nanjak dikit lagi dan saatnya bersiap-siap dengan gear 6, kita mentokin speednya di sini dan braking zone tikungan ke-11 yang paling tricky. Braking zone-nya kita ngerem agak posisi miring, makanya bakal tricky banget, jadi bakal menjadi tikungan paling horor di Semanggi Circuit. Last corner menuju finish line dan berapakah lap time yang akan kita dapatkan di time attack pertama ini? Here we go. Oke, sedikit lagi melewati finish line dan inilah dia 1 menit 47,41 detik. Lumayan kenceng sih, tapi gue belum puas dan gue bakal coba lagi ngelakuin time attack kedua. Semoga bisa perfect hasilnya. Let's go, come on guys. Menuju, oh nyaris saja kita menabrak pagar pembatas saudara-saudara. Oke, tikungan kedua, masuk perlahan dengan gear 3, exit corner menjelang tikungan tajam, tikungan 3 yang sangat patah banget. Langsung kita braking perlahan ke gear 2, kita ambilin sideline, trotoarnya benar-benar tebal banget. Kemudian exit corner, here we go guys, menuju tikungan keempat, tikungan S, menuju tunnel dulu. Kita bakal lewatin terowongan terlebih dahulu, kemudian nanjak sedikit, ini agak ngebikin motor kita kehilangan kecepatan. Kemudian braking zone, hard braking lagi di sini. Oke, nice, dapat apexnya. Kurang pas nih. Oke, kemudian pergantian direksi ke arah kanan, let's go. Tapi kita punya exit yang bagus di sini. Kemudian full gas kembali, kita ambilin sideline menuju tikungan di depan atau tikungan ke-8. Kita early braking, masuk dengan gear 4. Bagus banget gear 4, masih bisa kita kendalikan di sini. Kemudian tikungan flat out, tikungan 9, 10. Let's go guys, full gas, masih gear 6, kita mentokin dan top speednya nyentuh angka berapa nih? 150, oke, 153 sepertinya mentok di track ini. Dan sekarang tikungan 11 menuju tikungan ke-12, berapakah lap time kita di time attack yang kedua ini? Apakah bakal lebih kenceng atau bakal lebih lambat? Let's go guys. Kalau gue rasanya bakal lebih kenceng sih kayaknya ya, dan kayaknya dia bakal baca aja di sini. Dan ternyata lap kita di angka 149, masih kalah jauh dari lap time pertama tadi di angka 1 menit 47. Ini bakal coba lebih ngepush lagi. Sekarang oke, kita agak melebar di tren 1, nggak masalah, semoga bisa kita improve lagi. Come on, tikungan 2 masih ada 1 lap yang akan kita paksain motornya agar bisa lebih kita buat kenceng. Come on, exit corner, let's go guys. Kita sampai belain hampir nabrakin tiap pagar pembatas, saking kita ngepush di pengereman dan juga tikungan. Oke, exit gear 2, nice sekali. Masuk ke gear 3, kemudian gear 4 menjelang tunnel atau terowongan bawah ini sebelum tikungan 4, 5, 6, 7 yang sangat-sangat tricky. Let's go guys, come on, fokus go fighting. Kita ambil sebelah kiri agar tepat di braking zone. Masuk dengan gear 3, gokil, engine brake-nya benar-benar merdu banget cuy. Oke, sekarang tikungan ke arah kanan. Let's go guys, come on. Lurusan lagi, hati-hati, dapetin racing line-nya, come on. Kita ambilin saat dengan gear 4,
Nyaris saja, nabrak kita, tapi masih bisa selamat, masih bisa save. Luar biasa, trek ini benar-benar memacu adrenalin, meskipun trek yang hebat, tapi masih benar-benar kayak memacu adrenalin banget. Inilah dia, sektor terakhir. Tikungan 10, tikungan 11, dan langsung kita mencoba early braking. Ban belakang udah bergoyang parah, itu kalau kita downshift ketiga mungkin bakal langsung kepleset cuy. Oke, last corner, here we go. Berapakah lap time kita di hot lap yang ketiga ini? Let's go guys, menuju finish line. Apakah bakal lebih kenceng? Dan 1 menit. Berapakah? 4763. Oke, kembali ke lap time kita yang pertama. Oke lah, mungkin lap time kita hanya segitu aja yang bisa kita tempuh, tapi gue yakin kalau kita latihan lagi mungkin bakal lebih kencang lagi cuy. Mungkin bisa tembus di angka 1 menit 45-an ya, mungkin aja. Tapi gue yakin untuk para player RRI Esport nanti gue yakin pasti bakal lebih kenceng dari lap time gue yang udah gue cetak barusan. Tapi asli guys, ini truknya bener-bener seru parah untuk kita mainin sebagai apa ya, kayak pelampiasan karena nggak ada game balap resmi Road Race Indonesia. Makanya GMX dan juga RRI melakukan sebuah gebrakan dengan ngebikin event Road Race Indonesia Esport dengan bahasa game GP Bike seperti ini. Ini bener-bener gokil parah sih ya. Pokoknya benar-benar puas banget main GP Bikes dengan Road Race Indonesia ini. Gokil. Jadi buat kalian semuanya yang ngerasa tertantang, langsung ngajak kalian ikutan event Road Race Indonesia Esport 2024. Batas kualifikasi tanggal 10, kemudian main race event nanti tanggal 14 Desember. Dan untuk info kalian langsung ngajak kalian kunjungi Instagram dari Road Race Indonesia Esport atau Instagram GMX Phantom.